Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mohon doanya untuk Bu Hajah Nadhifah Jufri yang beberapa hari ini, kurang lebih 10 hari opname dan sudah sehat, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Mohon maaf Bu Hajah, kita tidak tahu kalau jenengan opname ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu Hajah ya. Dan kita semuanya diberikan sehat walafiat sekeluarga, tercapai segala cita-cita kita, dikabulkan hajat kita, dimudahkan kesulitan kita, dilancarkan usaha kita, dilapangkan rezeki kita, ya semuanya insya Allah mudah-mudahan barokah dunia sampai akhirat kita. Khususnya untuk Pak Amin, mudah-mudahan segera sehat, ya, diangkat segala penyakit beliau, di umur yang ini diberikan barokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Dan alhamdulillah sudah pada pulang dari tanah suci dalam keadaan sehat, selamat. Mudah-mudahan umrah keluarga beliau dan sebagian tenaga pengajar dari Darut Taqwa, umrahnya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala, umrah yang mabrur, dan kita semuanya mendapat barokahnya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan untuk bisa dipanggil Allah ke tanah sucinya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Hud ayat 84 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Dan kepada kaum Madyan diutuslah saudara mereka bernama Nabi Syu'aib. Qala, Nabi Syu'aib mengatakan, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, nyembahlah hanya kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah. Malakum min ilahin ghairuk, tidak ada bagi kalian Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada tempat pengabdian kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jadi pola hidupnya kaumnya Nabi Syu'aib itu, yang namanya kaum Madyan itu suka mengurangi timbangan, ya, suka curang. Wala tanqusul mikyala wal mizan, janganlah kalian mengurangi timbangan atau takaran dan timbangan, ya, mikyala wal mizan. Inni arakum bi khairi wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Ini saat temen ingsun, saya ya Nabi Syu'aib, arakum, ingin melihat kalian agar bi khairin, dalam keadaan baik, taat kepada Allah, ya, adil, tidak berbuat curang, demikian. Wa inni akhafu alaikum, dan sesungguhnya aku sangat takut, khawatir jika kalian nanti, jika tidak beriman, alaikum, akan menimpa kepada kalian azab yaumin muhit, azab Allah di hari kiamat, di mana azab itu sangat mengepung dan menghancurkan kalian. Ini jamaah sekalian, peringatan dari Nabiullah Syu'aib alaihissalam kepada kaumnya bernama kaum Madyan ini. Satu, agar mereka menyembah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah. Jadi pertama dan utama setiap para nabi, ya, berdakwahnya adalah untuk mentauhidkan Allah. Baru kemudian bagaimana cara bermasyarakat di lingkungan, berusaha, berbisnis, ya, ini tidak melakukan kecurangan-kecurangan. Ya, karena para nabi itu ya memikirkan umatnya, jangan sampai umatnya kena siksa azab neraka. Nah, maka dibacakan ayat-ayat Allah seperti ini, jamaah sekalian, termasuk kita, dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran agar kita semuanya diselamatkan Allah dari azabnya dan
insyaallah mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Wa ya qaumi awful mikyala wal mizan, wahai kaumku penuhilah takaran wal mizana dan timbangan. Jadi kalau menimbang, kalau mengukur dalam sebuah usaha, dalam sebuah jual beli bisnis, ya jangan ada kecurangan, tapi sesuaikanlah takaran dan timbangan bil qisti, dengan adil, dengan jujur. Dalam ayat Al-Mutaffifin ya Pak ya, wailul lil mutaffifin, celakalah orang yang curang. Jadi orang yang curang ini ya, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Orang yang curang itu dalam surah Al-Mutaffifin yang celaka adalah yang ketika menjual barang maunya semahal-mahalnya, ketika membeli maunya semurah-murahnya. Konsep ekonomi itu sebetulnya bertentangan dengan Al-Quran. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Kalau dalam Islam tidak. Kalau untung sebesar-besarnya takutnya nanti terkena riba, ya, sehingga mengurangi keberkahan harta benda kita. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian mengurangi atau mencurangi takaran atau timbangan an-nasa, terhadap manusia. Jadi kalau berbisnis ekonomi kepada orang lain, janganlah kita mengurangi atau mencurangi ukuran, takaran atau timbangan yang kita bisniskan. Asya'ahum, barang-barang apapun, benda-benda apapun yang kita bisniskan kepada mereka, antar mereka, jangan sampai ada kecurangan. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, wala ta'saw, dan janganlah kalian berbuat kejahatan, membuat kerusakan, kemungkaran fil ardi, di atas bumi, ya. Jangan sampai dengan kecurangan-kecurangan itu kan berarti merusak ekosistem, ya kan, merusak aturan-aturan di muka bumi ini, ya. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, sebagai orang-orang yang selalu membuat kerusakan, ya, jadi kecurangan itu akan membawa kebinasaan, kerusakan. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafiz. Jadi ini Nabi Syuaib mengatakan jangan sampai curang, karena apa? Baqiyatullahi, rizki yang tersisa, ya, setelah menimbang dengan jujur. Jadi berapapun rizki yang kita dapatkan dengan adil, jujur, amanah, tidak ada kecurangan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu khairun, jauh lebih baik. Jadi bukan banyak atau sedikitnya keuntungan yang kita dapatkan, tapi bagaimana agar keuntungan-keuntungan itu, ya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Khairul lakum, itu jauh lebih baik bagi kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian mengaku beriman. Jadi konotasinya kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adillah, jujurlah di dalam ukuran, takaran, timbangan, ya, dalam berbisnis, dalam berusaha. Wa ma ana 'alaikum bihafiz, dan saya, kata Nabi Syuaib, ya, terhadap kalian ketika kalian melanggar aturan Allah kemudian mendapatkan azab Allah, bihafiz, saya tidak akan bisa melindungi. Saya hanya bisa memberikan nasihat, saya hanya bisa memberikan penjelasan-penjelasan ayat, dan ketika kalian taat, insya Allah Allah akan melindungi kalian. Kalau kalian kemudian nanti curang, tidak bisa mentaati apa yang saya sampaikan, kemudian kalian mendapat azab Allah, saya tidak bisa menjadi pelindungnya. Ayat ini menggambarkan bahwa siapapun orangnya, apapun pangkat jabatannya, kalau sudah berhadapan dengan Allah, maka tidak akan dapat melindunginya dari azabnya. Satu. Yang kedua, ayat ini menggambarkan bahwa baik buruknya perilaku kita pada hakikatnya akan kembali kepada diri kita. Orang tua kita menasihati kita, nanti baiknya ya kepada kita.
Ya, makanya orang tua mengarahkan kita, menasihati kita itu tujuannya demi kebaikan kita. Nek kula jenengan bisa mengamalkan, manfaat masalahnya untuk kita. Ya. Begitupun madaratnya. Ya, jadi orang tua kita itu Masya Allah memikirkan anak-anaknya demi masa depan anak-anaknya. Itu. Jadi kalau ada anak yang dinasihati orang tua, berbahagialah dinasihati orang tua. Ya, agar nanti keuntungan kebaikannya juga untuk diri kita. Itulah jamaah sekalian. Jadi rasa sayangnya Nabi Syuaib, ya, rasa kasih sayangnya kepada umatnya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya adalah sebagai follow up, sebagai penyebar rahmat ya kepada seluruh umat. Tinggal umatnya mau menerima atau tidak. Kalau umatnya menerima, maka insya Allah akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya resiko tanggung kita sendiri. Bahkan Nabi Rasul pun tidak akan bisa melindunginya. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, sampai ke ayat 86. Mudah-mudahan bermanfaat, barokah ya, barokah fid din wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an washfa'na bil Qur'an wahdina bil Qur'an. Allah ya Rabb, ampuni kami, ampuni dosa-dosa kami. Allah ya Rabb, segala puji milik Panjenengan. Allah ya Rahman ya Rahim, Wa yang pengasih penyayang, ya Salam ya Wahab ya Fattah ya Alim, Wa yang maha memberikan, yang maha membuka, yang maha mengetahui seluruh amalia dan hati kami ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, terimalah amal-amal saleh kami, terimalah doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, terutama hajatnya Ibu Haja Nadifah ya Allah yang sedang sakit kemarin, sekarang sudah sembuh, bisa berkumpul kembali di masjid yang barokah ini. Mudah-mudahan sehat selalu sekeluarga ya Allah, dan seluruh jamaah insya Allah mudah-mudahan diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah ya Rabb, jadikan generasi kami, putra putri kami, estafet perjuangan kami, putra putri yang sholih sholihah, yang ahli ibadah, yang berakhlakul karimah ya Rabb. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan ya Allah dengan barokahnya Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran washfa'na bil Quran. Sayangi kami dengan barokahnya Al-Quran ya Allah, ridhai kami, rahmati kami, hidayahi kami, ridhai kami, sehingga hidup kami yang sekali di dunia ini dalam lindungan rahmat-Mu ya Allah, sehingga akan mendapatkan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.